Isu keretakan di tubuh PDIP mencuat ke publik. Ada apa di balik Ibu Megawati yang lagi-lagi jadi ketum PDIP? Kemudian sikapnya yang kini memutuskan mendukung penuh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Apakah ini bagian dari politik balas budi? Atau gimana nih teman-teman? Ada kabar terbarunya nih. Mari kita tonton, ini dia. Ada perpecahan. Ya. Perpecahan, Mbak Puan kan sudah dewasa, sudah dianggap matang gitu loh. It's about time untuk memimpin, ya kan? Dan ada juga anak-anak ideologis Bung Karno yang benar-benar mempertahankan ideologi Bung Karno nasionalisme. Lalu ada Mas Nanan yang baru muncul lagi setelah Mas Taufik wafat, ya itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi kekuatannya akan terbelah antara Mas Nanan dan Mbak Puan, ya itu karena yang berani ya cuma dua itu, dan yang lain sih nggak bakal berani lah. Ini akhirnya teman-teman terungkap juga, tercium di publik. Rupanya ada dua kubu, ada dua kekuatan di internal PDIP yang kini memuncak-muncaknya. Ada kubu Mbak Puan dan ada kubu Mas Nanan. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, apakah PDIP bisa jaya seperti dulu sewaktu Pak Jokowi masih bagian kader PDIP ini? Atau mari kita tunggu di tahun 2029 mendatang. Apalagi nih terlebih-lebih PSI yang sekarang digemari oleh pemuda-pemudi atau anak-anak muda yang berbondong-bondong masuk mendaftar menjadi bagian dari keluarga PSI. Amin lah. Yang lain gimana ibu aja lah, ya kan? Atau berdiri di belakang dua gerbong ini. Betul, ya? Betul. Itu akan ada gerbong dua itu seperti apa nanti. Dan akhirnya untuk menyelamatkan partai ya ibunya lagi yang jadi ketua umum. Jadi agak sulit membayangkan akan ada suksesi kepemimpinan di PDI di 2025 ini. Susah Pak, kalau satu jadi ketua umum akan pecah. Salah satu pecah. Ibu memang masih menjadi faktor pemersatu partai, biar seperti itu. Faktor pemersatu partai ya ada di Ibu Mega. Rupanya begitu toh teman-teman. Rupanya kenapa Ibu Megawati tetap menjadi ketua umum PDIP sampai sekarang. Kan beberapa hari yang lalu tuh dikukuhkan lagi Bu Mega sebagai ketua umum PDIP untuk periode ini. Rupanya ada alasan besar di balik itu semua. Enggak mau perpecahan itu benar-benar sampai keluar dan benar-benar terjadi di PDIP. Karena ada dua kubu tadi. Ada kubu Mbak Puan dan ada kubu Mas Nanan. Jadi yang diantisipasi Bu Mega di sini kalau salah satu di antaranya menjadi ketum PDIP misalnya Mbak Puan, tentu kubu atau kader-kader yang memihak kepada Mas Nanan akan protes. Kemudian begitu juga sebaliknya. Makanya di sini disebutkan Ibu Mega lah tetap menjadi ketum PDIP sebagai pemersatu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Dedi Efrisitorus di Bali pada Kamis, 31 Juli 2025. Megawati meminta seluruh kadernya mendukung pemerintahan Prabowo, segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global. Megawati juga berpesan agar kader PDIP tetap solid dalam berorganisasi. Megawati juga ingin agar para kader PDIP utamanya bisa selalu menjaga soliditas partai. Sementara itu pada hari yang sama, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekjen Hasto Kristianto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antar waktu untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dilanjutkan lagi mengenai sikap PDIP yang kini memutuskan untuk mendukung penuh pemerintah Presiden Prabowo
Wapres Gibran, tidak memilih menjadi oposisi. Dan entah kebetulan sekali juga Presiden Prabowo memberikan amnesti ke Hasto, Sekjen PDIP. Bebas murni. Padahal kan pengadilan sudah memutuskan vonis, tetapi memakai hak prerogatif Presiden Prabowo memberikan amnesti sehingga Hasto ini bebas. Tidak lama PDIP memutuskan untuk mendukung penuh pemerintah Prabowo. Amnesti dan abolisi secara umum itu merupakan hak prerogatif presiden gitu ya, tertuang secara konstitusional, tapi kami di ICW berkenaan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan juga pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto kan punya catatan besar gitu ya, bahwa ini merupakan hal yang unprecedented sepanjang kami tahu, sepanjang sejarah tidak pernah ada amnesti maupun abolisi diberikan kepada terpidana kasus korupsi gitu ya, dan ada implikasi besar dari pemberian amnesti dan abolisi ini. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan implikasi terhadap checks and balances gitu ya, standar bernegara kita di Republik ini yang harus ada penyimbangan dan penyelarasan gitu ya antar cabang-cabang kekuasaan. Dalam konteks hari ini yang berpotensi untuk dicederai adalah checks and balances antara cabang eksekutif dan yudikatif. Putusan yang dijatuhkan baik kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto itu baru saja diputus belakangan gitu ya, masih hangat ingatan kita semua. Baru diputus tingkat pertama, kekuatan putusannya belum ingkrah, tapi di sini justru Presiden seakan masuk begitu ya untuk mengintervensi proses hukum ini dan menutup perkara begitu saja dalam tanda kutip gitu ya, dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Tentu ini menjadi suatu potensi ke depannya begitu ya bagi publik juga untuk menaruh ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan. Waduh, ini gimana teman-teman? Seperti yang kita tahu kan, Presiden Prabowo memberikan abolisi ke Tom Lembong, bebas, kemudian amnesti ke Hasto, bebas juga. Nah, ICW menilai amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi bisa jadi presiden buruk. Tentunya, kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini menuai pro dan kontra masyarakat. Dan bahkan banyak yang kecewa dengan keputusan, dengan hak prerogatif Presiden Prabowo ini mengambil keputusan itu terhadap dua orang ini. Banyak pendukung beliau merasa kecewa dengan apa yang dilakukannya ini. Tapi entah gimana kalau menurut teman-teman, atas sikap yang diambil oleh Presiden Prabowo ini, yang memilih membebaskan orang ini, apakah memang ada taktik politik di balik ini semua? Atau ada kepentingan politik? Atau ada alasan lain di balik kebijakan keputusan ini? Mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh kegiatan yang terkait di dalamnya. Banyak hal yang mendasari kemunduran diri saya dari keanggotaan dan jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan. Salah satunya adalah PDI Perjuangan masih tetap kekeh mempertahankan kesombongannya dan tidak mau mengevaluasi diri terkait kekalahan yang dialami berkaitan dengan kontestasi baik di Pilpres maupun di pemilihan legislatif, terutama di Kabupaten Pemalang. Mereka masih terus mengkambing hitamkan sosok Pak Jokowi sebagai penyebab kemerosotan perolehan suara partai dan kekalahan yang dialami. PDI Perjuangan seharusnya mengintrospeksi diri bahwa kemunculan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019, diakui atau tidak, adalah merupakan magnet yang saling menguntungkan. Telah terjadi simbiosis mutualisme di antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling membenci. Oleh karena itu, perkenankan pada hari ini saya mengundurkan diri dan akan mengembalikan atribut PDI Perjuangan, kartu tanda anggota PDI Perjuangan serta surat keputusan kepengurusan Ketua PAC PDI Perjuangan, dan mengembalikannya melalui pos. Dan saya pada hari ini menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari struktur kepartaian. Mudah-mudahan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tetap terjalin
dan tidak terputus meskipun kita berbeda pilihan. Waduh. Satu persatu kader PDIP mengundurkan diri. Wah. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Johan Kurniawan, Ketua PAC PDIP Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengundurkan diri. Keputusan yang jitu dan bijak. Seperti yang kita lihat tadi, kita dengarkan alasan-alasan daripada Johan Kurniawan ini. Kenapa mengundurkan diri? Karena PDIP tetap sombong, tidak introspeksi diri, terus menyalahkan Pak Jokowi. Dengan tergerusnya, dengan kekalahan yang mereka alami, baik itu di pileg yang lalu, di pilpres, di pilkada juga. Aduh, nasib PDIP ini. Jadi mari kita prediksi teman-teman. Jika di tahun 2029 nanti ada juga pesta rakyat di sana, pesta demokrasi, ada pilpres di sana, kira-kira PDIP ini masih berhasilkah memenangkan nanti atau enggak bisa? Terlebih-lebih ini karena munculnya PSI yang memiliki logo baru yaitu gajah. Dan Pak Jokowi sudah menyampaikan sikap di sana. Dia mendukung full. Artinya Pak Jokowi sekarang adalah PSI. Dan PSI adalah Pak Jokowi. Dan banyak masyarakat. Dan banyak terutama nih kaum-kaum muda yang tergiur mendaftar berbondong-bondong menjadi kader PSI. Karena pengaruh Pak Jokowi. Karena ada Pak Jokowi di partai itu. Pak Jokowi itu ya dulu mentang-mentang. Ya iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Berawal dari sinilah kehancuran PDIP. Bayangkan saja seorang presiden kesannya direndahkan oleh ketum PDIP, ketum partai. Memang di sini Pak Jokowi menampilkan senyumnya, tetapi saya kira teman-teman juga pasti melihatlah, membayangkan bagaimana sakitnya berada di posisi Pak Jokowi di depan umum loh, di depan kader-kader yang lain, terkesannya merendahkan Pak Jokowi. Ini sih kesalahan besar dari Bu Megawati. Makanya Pak Jokowi sekarang, lihat, setelah Pak Jokowi meninggalkan PDIP, apa yang terjadi? Pasti teman-teman tahu sendirilah, kekacauan, perpecahan internal PDIP. Banyak, bergejolak. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.